Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak. Kami berdiri dari Lian Hustagawal, Panu Ali Wijaya, Ikhwan Zini Khbari, dan saya Muhammad Ifan Maulana. Apa itu kelayakan studi atau visibility? Kelayakan studi dalam perangkat lunak adalah studi untuk mengevaluasi kelayakan proyek atau sistem yang diusulkan. Visibility atau kelayakan didefinisikan sebagai sejauh mana proyek dapat dilakukan dengan sukses. Untuk mengevaluasi kelayakan atau studi kelayakan dilakukan yang menentukan apakah solusi yang dianggap memenuhi persyaratan praktis dan dapat diterapkan dalam perangkat lunak. Studi kelayakan adalah salah satu tahap di antara 4 tahap penting dari proses manajemen proyek perangkat lunak. Studi kelayakan dilakukan berdasarkan banyak tujuan untuk menganalisis apakah produk perangkat lunak akan tepat dalam pengembangan, implementasi, kontribusi proyek untuk organisasi, dan lain-lain. Oke. Jenis-jenis kelayakan studi, pertama kelayakan teknis, kelayakan operasional, kelayakan ekonomi, kelayakan hukum, kelayakan jadwal. Next, kelayakan teknis. Dalam kelayakan teknis, sumber saat ini baik hardware maupun software dibutuhkan teknologi untuk menganalisis perkembangan dari proyek. Kelayakan operasional. Dalam kelayakan operasional, tingkat penyediaan layanan terhadap persyaratan dianalisis bersama dengan seberapa mudah produk akan dioperasikan dan dirawat setelah penerapan. Kelayakan ekonomi. Dalam kelayakan ekonomi, dilakukan analisis detail yang diperlukan, apa yang menjadi biaya perkembangan proyek yang termasuk semua kebutuhan biaya perkembangan akhir seperti sumber daya hardware dan software, desain, biaya perkembangan dan operasional, dan yang lainnya. Kelayakan hukum. Kelayakan hukum adalah studi untuk mengetahui apakah proyek yang diusulkan memenuhi persyaratan hukum dan etika. Kelayakan jadwal, dalam kelayakan jadwal khususnya deadline dianalisis untuk proyek yang diusulkan yang mencakup berapa kali akan diperlukan untuk menyelesaikan proyek akhir yang dimiliki dampak besar pada organisasi sebagai tujuan proyek kemungkinan gagal jika tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Kemudian teknik melakukan studi kelayakan. Yang pertama kita akan menganalisis. Kemudian yang kedua laporan laba rugi. Yang ketiga survei atau riset pasar. Yang keempat kita merencanakan organisasi dan operasi bisnis. Kemudian yang selanjutnya opening day balance sheet. Kemudian keputusan go and no go. Yang terakhir tinjau dan analisis semua data. Kemudian proses studi kelayakan ada 4. Yang pertama penilaian informasi, pengumpulan informasi, penulisan laporan, informasi umum. Kemudian yang selanjutnya melakukan analisis awal. Memulai dengan menguraikan rencana proyek yang akan dibuat. Fokus pada kebutuhan yang tidak terlayani, di mana permintaan pasar lebih besar daripada penawaran. Dan apakah produk atau layanan tersebut memiliki keunggulan khusus. Terus kemudian menyiapkan laporan laba rugi untuk yang UX research-nya 40%, database-nya 10%. Memulai dengan apa yang diharapkan dari pendapatan proyek dan pendanaan proyek, apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu. Kemudian melakukan survei atau riset pasar. Membuat analisis pasar selengkapnya. Research pasar akan memberi gambaran paling jelas tentang pendapatan dan laba atas investasi yang dapat diharapkan secara realistis dari proyek. Merencanakan organisasi dan operasi bisnis. Mengatur organisasi dan operasi proyek yang direncanakan untuk memenuhi faktor kelayakan teknis, operasional, ekonomi, dan hukum. Kemudian menyiapkan day balance sheet, membuat perkiraan aset dan kewajiban yang harus seakurat mungkin, membuat daftar dan
membuat daftar yang mencakup item, sumber, biaya, dan pembiayaan yang tersedia. Meninjau dan analisis semua data, memastikan bahwa semua berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada yang memerlukan perubahan atau penyesuaian. Periksa kembali langkah Anda sebelumnya, seperti laporan laba rugi dan bandingkan dengan pengeluaran kewajiban Anda. Kemudian keputusan go atau no go. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat pilihan biner itu adalah apakah komitmen itu sepadan dengan waktu, tenaga, dan uang, apakah itu selaras dengan tujuan strategis organisasi dan aspirasi jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya faktor penghambat dari studi kelayakan. Yang pertama, kesulitan dalam memperoleh data dan informasi yang akurat dari sumber yang dapat dipercaya atau kurangnya data dan informasi untuk mempelajari proyek. Kemudian yang selanjutnya, tidak efektif dalam memprediksi kinerja proyek pembangunan. Umumnya hanya untuk mencapai kesimpulan berdasarkan pengembalian yang diperlukan atas investasi yang diberikan oleh pengembang. Yang terakhir, kendala waktu untuk produksi studi kelayakan biasanya sangat ketat dan biaya yang dikenakan untuk itu rendah. Tekanan waktu dan harga serta kegunaan analisis kelayakan yang dipertanyakan adalah alasan utama mengapa lebih banyak tidak diinvestasikan dalam menghasilkan studi yang lebih canggih dan andal. Contoh feasibility report. OES, Online Examination System. OES adalah sebuah aplikasi berbasis web untuk para pengajar yang secara otomatis membuat pertanyaan, melakukan kuis secara online, menyerahkan serta membuat kriteria. Studi kelayakan. Kelayakan finansial. Kelayakan finansial menjadi aplikasi web OES akan memiliki biaya hosting yang terkait. Karena sistem tidak terdiri dari transfer data multimedia, bandwidth yang dibutuhkan untuk mengoperasikan aplikasi ini sangat rendah. Sistem akan mengikuti standar perangkat lunak freeware. Tidak ada biaya yang akan dikenakan dari calon pelanggan. Perbaikan bug dan pemeliharaan tugas akan dikenakan biaya terkait. Pada tahap awal, ruang pasar potensi adalah universitas lokal dan lembaga pendidikan tinggi. Next. Kelayakan teknis. OES adalah aplikasi berbasis web yang lengkap. Teknologi dan alat utama yang terkait dengan OES adalah yang pertama HTML, yang kedua CSS, yang ketiga JSP, yang keempat MySQL, yang kelima JS, yang keenam Nclass, yang ketujuh NetBeans, yang ke-8 Visio, yang ke-9 NetBeans. Kelayakan teknis. Penilaian ini berfokus pada sumber daya teknis yang terdiri untuk organisasi. Ini membantu organisasi menentukan apakah sumber daya teknis memenuhi kapasitas dan apakah tim teknis mampu mengubah ide menjadi sistem kerja. Next. Kelayakan teknis juga melibatkan evaluasi perangkat keras, perangkat lunak, dan persyaratan teknis lainnya dari sistem yang diusulkan. Sebagai contoh yang dilebih-lebihkan, sebuah organisasi tidak ingin mencoba menempatkan transporter StarTech di gedung mereka saat ini. Proyek ini secara teknis tidak layak. Kelayakan ekonomi. Penilaian ini biasanya melibatkan analisis biaya atau manfaat proyek, membantu organisasi menentukan kelayakan, biaya, dan manfaat yang terkait dengan proyek sebelum sumber daya keuangan dialokasikan. Ini juga berfungsi sebagai penilaian proyek independen dan meningkatkan kredibilitas proyek, membantu mengambil keputusan
menentukan manfaat ekonomi positif bagi organisasi yang akan diberikan oleh proyek yang diusulkan. Next, kelayakan legal. Penilaian ini menyelidiki apakah ada aspek dari proyek yang diusulkan yang bertentangan dengan persyaratan hukum seperti Undang-Undang Zonasi, Undang-Undang Perlindungan Data, atau Undang-Undang Media Sosial. Katakanlah, sebuah organisasi ingin membangun gedung kantor baru di lokasi tertentu. Next. Kelayakan legal juga berfungsi sebagai penilaian proyek independen dan meningkatkan kredibilitas proyek, membantu mengambil keputusan menentukan manfaat ekonomi positif bagi organisasi yang akan diberikan oleh proyek yang diusulkan. Studi kelayakan mungkin mengungkapkan lokasi ideal organisasi, tidak dikategorikan untuk jenis bisnis tersebut. Organisasi ini baru saja menghemat banyak waktu dan tenaga dengan mengetahui bahwa proyek mereka tidak layak sejak awal. Kelayakan operasional. Penilaian ini melibatkan pelaksanaan studi untuk menganalisis dan menentukan apakah dan seberapa baik kebutuhan organisasi dapat dipenuhi dengan penyelesaikan proyek. Studi kelayakan operasional juga memeriksa bagaimana rencana proyek memenuhi persyaratan yang diidentifikasi dalam fase analisis persyaratan pengembangan sistem. 7 langkah melakukan studi kelayakan. Yang pertama, lakukan analisis awal. Yang kedua, siapkan laporan laba rugi yang diproyeksikan. Yang ketiga, lakukan survei pasar atau lakukan riset pasar. Yang keempat, rencanakan organisasi dan operasi bisnis. Yang kelima, siapkan neraca hari pembukaan. Yang keenam, tinjau dan analisis semua data. Yang ketujuh, buat keputusan pergi atau tanpa pergi. Next, selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Praktik terbaik untuk studi kelayakan yang pertama, gunakan perangkat lunak manajemen proyek seperti Project Manager untuk mengatur data Anda dan bekerja secara efisien dan efektif. Yang kedua, gunakan template atau data dan teknologi apapun yang memberi Anda pengaruh. Yang ketiga, libatkan pemangku kepentingan yang tepat untuk mendapatkan umpan balik mereka. Yang keempat, gunakan riset pasar untuk melanjutkan pengumpulan data Anda. Yang kelima, kerjakan pekerjaan rumah Anda dan ajukan pertanyaan untuk memastikan data Anda solid. Selanjutnya, Project Manager meningkatkan studi kelayakan Anda. Studi kelayakan adalah sebuah proyek, jadi dapatkan sendiri perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membantu Anda menjalankannya. Project Manager adalah perangkat lunak pemenang penghargaan yang dapat membantu Anda mengelola studi kelayakan melalui setiap fase. Ada beberapa komponen studi kelayakan produk baru, yaitu yang pertama ada analisis demografi, yang kedua penilaian kompetitif, yang ketiga analisis harga, yang keempat survei online, yang kelima wawancara pemangku kepentingan. Latar belakang bambu merupakan kelompok penghasil hutan bukan kayu atau bisa disingkat HHBK yang potensial dapat mensubstitusi penggunaan kayu. Keberhasilan bambu mensubstitusi kayu untuk bahan baku industri berbasis bahan kayu dapat dilihat dari beberapa produk yang beredar di pasaran seperti sumpit, tusuk gigi, particle board, ply bambu, gagang korek api, dan lain sebagainya. Harga bambu relatif lebih murah dibandingkan bahan bangunan lainnya. Pemanfaatan bambu di Bali lebih banyak untuk handicraft seperti kap lampu, tempat tisu, besek, juyung saji, dan perlengkapan ibadah umat Hindu, serta ada beberapa industri bambu lamina dan rebung yang sedang berkembang. Industri pengolahan bambu saat ini menjadi pencarian beberapa penduduk masyarakat. Merumusan masalah. Studi kelayakan pengembangan usaha diperlukan untuk mengetahui apakah pengembangan usaha layak dijalankan atau tidak dijalankan. Studi kelayakan pengembangan usaha ini dapat menyediakan informasi yang akurat sesuai dengan kondisi di lapangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.
Hasil dari studi ini dapat memberi arah yang jelas terhadap rencana investasi, mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi lebih awal, serta dapat berfungsi sebagai penarik investor. Studi kelayakan adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek itu, baik dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan aspek teknologi, aspek ekologi dan aspek lingkungan, aspek sosial budaya dan kelembagaan, dan aspek finansial. Keseluruhan analisis kelayakan dari berbagai aspek dalam studi akan memberikan gambaran secara komprehensif mengenai kelayakan pengembangan usaha. Kelayakan secara komprehensif ini sangat diperlukan, khususnya untuk proyek pengembangan usaha yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam. Sehingga, proyek pengembangan usaha dijalankan secara lestari, tanpa mengganggu kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem yang ada. Proyek pengembangan industri bambu di Bali melibatkan berbagai pihak dan terdiri dari sektor hulu sampai hilir, sehingga studi kelayakan kasus harus dilaksanakan secara komprehensif. Ini berikut ada contoh real dan sumbernya. Resource. Kebutuhan studi kelayakan. Studi kelayakan adalah tahap yang sangat penting dari proses manajemen proyek perangkat lunak, karena studi kelayakan selesai memberi kesimpulan apakah akan melanjutkan proyek yang diusulkan, karena secara praktis layak atau menghentikan proyek yang diusulkan di sini karena tidak benar atau layak untuk dikembangkan, atau untuk memikirkan proyek yang diusul lagi. Seiring dengan studi kelayakan ini membantu dalam mengidentifikasi faktor risiko yang terlibat dalam pengembangan dan penerapan sistem dan perencanaan untuk analisis risiko, juga mempersempit alternatif bisnis dan meningkatkan tingkat keberhasilan menganalisis parameter yang berbeda yang terkait dengan pengembangan proyek yang diusul. Manfaat studi kelayakan bisnis. Ketika Anda sudah membuat studi kelayakan bisnis secara benar, Anda akan mendapatkan jawaban untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Permasalahan besar yang banyak sekali ditemui oleh pebisnis yang tidak mau membuat studi kelayakan bisnis ini karena alasan membutuhkan waktu yang lama dan perlu melakukan riset yang mendalam. Hal ini menjadikan banyak para pebisnis tidak mau melakukan studi kelayakan bisnis, sehingga mereka banyak yang menggunakan prinsip asal jalan aja. Itu semua perlu mulai Anda rubah. Nah, bagi Anda yang ingin membuat studi kelayakan bisnis, kami sudah menyiapkan contoh kelayakan bisnis, baik bisnis skala kecil, menengah, dan besar. Sekian dari kami kelompok 11. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami berikan itu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.